Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan topik yang berkenaan dengan efisiensi anggaran. Dan eh, sebelum kita memulai pembahasan ini, saya mengingatkan kepada teman-teman kiranya berkenan untuk like, comment, share, and subscribe. Sehingga media untuk mengkaji kebijakan-kebijakan publik terkini dari pemerintah ini terus bisa berkembang dan bisa meluas akses jangkauannya. Baik, masih berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya efisiensi anggaran yang berimplikasi kepada pemutusan hubungan kerja itu telah terjadi. Ya, contohnya kita lihat berita yang diberikan oleh tribunjatim.com ini ya. Bagaimana seorang petugas pintu air yang telah bekerja 14 tahun kemudian di PHK karena efisiensi anggaran ya. Kita tahu juga eh, apa pegawai dari TPRI dan RRI ada yang telah dirumahkan ya karena argumentasi efisiensi anggaran. Tapi kemudian karena mendapat sorotan publik, kemudian juga mendapat apa sorotan dari DPR RI, tindakan itu, kebijakan itu dinyatakan akan dibatalkan ya. Dan tentu apa sebagai bagian dari entitas publik ya, bagian dari masyarakat madani, kita perlu terus mengontrol agar kebijakan-kebijakan publik yang diambil pemerintah itu tidak tidak menimbulkan kerugian bagi publik ya. Jadi contohnya efisiensi anggaran ini kemudian berimplikasi kepada PHK itu menunjukkan kebijakan ini eh, merugikan masyarakat, merugikan publik ya. Begitu juga berita-berita yang lain ini misalnya eh, FOI ini berkaitan bagaimana efisiensi anggaran itu menimbulkan atau berpengaruh terhadap terjadinya layoff atau PHK. Kemudian dikomentari oleh Pak Mahfud, Pak Mahfud MD, agar Presiden bisa menjelaskan situasi yang terjadi ini karena eh, yang jelas apa kebijakan efisiensi anggaran ini telah menimbulkan semacam keresahan ya di masyarakat karena menimbulkan PHK. Begitu juga berita dari ini adalah merdeka.com tanggal 13 Februari hari hari ini di mana honorer terancam di PHK akibat efisiensi anggaran. Menpan RB mengatakan itu adalah keputusan masing-masing instansi ya. Kemudian apa ya kalau Anda searching di dunia maya informasi dan berita berkaitan dengan apa dampak efisiensi anggaran terhadap lahirnya pemutusan hubungan kerja itu cukup banyak dan marak ya sehingga wajar kemudian menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan ya bahwa kalau tidak segera diperbaiki atau pemutusan hubungan kerja yang telah terjadi itu dibatalkan, kemudian benar-benar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja ke depan itu eh, dijaga ya. Karena kalau itu tidak tidak terjadi atau pemutusan hubungan kerja itu tetap berlangsung ya, kita mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang sedemikian itu ya, apalagi
eh, yang melakukannya itu adalah institusi, lembaga, negara, itu akan menimbulkan sinyal buruk ke ya ke banyak pihak. Dan dalam kesempatan ini saya mengambil pada dua dua item besar, yaitu sinyal yang diberikan ke publik dan sinyal yang diberikan ke investor. Jadi sinyal yang diberikan ke publik, kalau kemudian pemutusan hubungan kerja ini tetap berlangsung, ya, kementerian tetap sejumlah kementerian-kementerian tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, Pemda tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, BUMN begitu juga, itu memberikan sinyal yang jelek kepada masyarakat. Sinyal yang pertama adalah menyebabkan masyarakat melihat terjadinya PHK yang massal itu indikasi bahwa ada kondisi ekonomi yang memburuk, ya, yang dapat menyebabkan mereka berjaga-jaga, melakukan antisipasi, menjaga apa untuk melakukan belanja karena khawatir kalau kalau tidak berhemat, suatu saat bisa keluarganya yang kena atau dirinya yang kena PHK, ya. Nah, ini kan imbasnya itu pada pertumbuhan ekonomi. Kita tahu kontribusi yang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi masyarakat, ya. Jadi eh, kalau kemudian masyarakat mendapatkan sinyal yang jelek bahwa ini ekonomi lagi memburuk, menyebabkan mereka harus berhemat, menjaga apa konsumsinya, mengurangi konsumsinya, mengurangi belanjanya, itu akan semakin memperparah kondisi eh, perekonomian, ya. Jadi akan menekan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Karena seperti yang saya katakan tadi, kontribusi pertumbuhan ekonomi yang terbesar itu sumbernya adalah dari konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua, sinyal yang diberikan ke masyarakat itu adalah terkait trust. Jadi masyarakat itu bisa mengaitkan, menilai ketika terjadi banyak PHK, yang melakukan PHK itu bukan bukan swasta, malahan yang melakukan PHK itu adalah lembaga, lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, termasuk BUMN, itu kan semuanya berkaitan dengan negara. Itu akan menimbulkan ekspektasi, menimbulkan apa eh, pandangan di kalangan masyarakat bahwa ya pemerintah ini lagi gagal atau tidak mampu, ya, mengelola anggaran, ya. Nah, ini bisa berimbas menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bahkan kita tahu kalau ya sudah berkaitan dengan perut, ya, kan orang di PHK itu kan imbasnya dia kehilangan kehilangan pendapatan, kehilangan mata pencarian. Dan yang berkaitan dengan urusan perut itu adalah kebutuhan yang sangat dasar bagi manusia. Kalau kebutuhan itu terganggu, itu bisa menimbulkan keresahan, ya. Bahkan pada pada tahap yang bisa lebih parah, ya. Orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makannya, perutnya, itu bisa menimbulkan frustrasi sosial, bisa menimbulkan kemarahan sosial. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu diantisipasi, ya. Jadi sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah seyogyanya,
tidak memberikan sinyal bahwa negara dalam keadaan krisis. Ya, itu yang perlu perlu digarisbawahi. Jadi kalau sinyal yang diberikan itu negara dalam keadaan krisis seperti kemarin ya kasus antrian panjang orang mengantri untuk mendapatkan LPG 3 kilogram itu adalah sinyal yang diberikan kepada berbagai macam stakeholder bahwa negara dalam keadaan krisis. Nah, begitu juga ini kalau ini tidak dikoreksi, diperbaiki oleh presiden, ya PHK itu tetap terjadi oleh kementerian, oleh pemerintah daerah, oleh BUMN, ya. Itu memberikan sinyal bahwa negara dalam keadaan krisis. Nah, itu yang kita kita ingatkan. Nah, begitu juga sinyal yang ditangkap oleh investor, ya. Investor akan menangkap ini ada apa? Suatu kenyataan bahwa efisiensi berimbas kepada PHK, ya. Dan telah nyata PHK itu kemudian menimbulkan keresahan, kan? Karena ada protes, ada demo, ya. Itu kan memberikan sinyal kepada investor bahwa pemerintah sedang mengalami tekanan fiskal yang serius, ya. Sehingga dia perlu memangkas belanja pegawainya. Dan ini dapat memunculkan kekhawatiran terhadap potensi gagal bayar utang atau pelebaran defisit anggaran. Nah, ini kalau sinyal ini disampaikan kepada lembaga-lembaga internasional, kepada lembaga-lembaga keuangan dunia, itu kan akan merugikan Indonesia. Nah, begitu juga sinyal yang diberikan yang lain adalah investor akan mencermati potensi kestabilan sosial akibat meningkatnya pengangguran. Ya, kalau mereka melihat pengangguran itu sudah mulai ada demo, sudah mulai ada protes, kemudian apa tetap saja apa eh, PHK itu dilakukan. Nah, itu kan memberikan sinyal kepada mereka, memberikan apa informasi kepada mereka bahwa resiko sosial ya untuk berinvestasi di Indonesia itu adalah tinggi. Sehingga tentu implikasinya mereka mereka akan mundur ya, mereka akan menunda atau bahkan bukan menunda membatalkan apa eh, keinginan mereka berinvestasi di Indonesia. Sekali lagi kita mengingatkan kalau kita lihat item-item yang perlu dipangkas dari eh, anggaran belanja pemerintah di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara. Kalau ditelaah, sebenarnya memang tidak relevan ya untuk terjadinya PHK. Yang dipangkaskan alat tulis, kantor, kegiatan seremonial, rapat seminar sejenisnya, kajian dan analisis, diklat dan BIMTEK, honor output kegiatan dan jasa profesi, ya. Apakah kemudian eh, apa tenaga honorer itu masuk jasa profesi, ya? Kita tidak tahu juga apakah masuk ke dalam sini yang apa kategori jasa profesi masuk eh, apa gaji atau honor untuk pegawai kontrak, ya. Kemudian percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, dan belanja lainnya. Jadi kalau dilihat, dilihat ya dari eh, item-item anggaran yang dipangkas ini, ya memang dapat dikatakan harusnya tidak tidak berimplikasi kepada PHK. Apakah misalnya ya ada dua item yang bisa apa ada semacam abu
abu-abu ya kalau kita orang luar menilai ya, seperti jasa konsultan misalnya. Apakah para honorer itu pembayaran mereka masuk jasa konsultan atau honor output kegiatan dan jasa profesi? Apakah gaji atau honor untuk para pegawai kontrak itu masuk nomenklatur dari honor untuk jasa profesi? Tapi apapun itu ya, yang perlu digarisbawahi, yang perlu segera dikoreksi oleh Presiden Prabowo bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah itu tidak relevan, tidak bisa ya, tidak make sense kalau berimplikasi pada PHK, pada pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu eh, beliau seyogianya kita tentu sangat berharap beliau kembali sensitif ya, sebagaimana beliau sensitif ketika terjadi kelangkaan kelangkaan LPG 3 kilogram. Beliau sensitif ketika petani-petani apa HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah mereka eh, tidak sesuai dengan yang diumumkan oleh pemerintah. Beliau juga sensitif ketika misalnya PPN ya 12% yang naik untuk barang-barang kemudian dikoreksi ya, eh, hanya untuk barang-barang mewah. Nah, kita mengharapkan kembali ke sensitivitas presiden sehingga membatalkan semua keputusan pejabat di bawahnya, baik itu dari kementerian, baik itu BUMN, baik itu pemerintah daerah yang memutuskan melakukan apa PHK terhadap pegawai-pegawai kontrak ya, atau pegawai-pegawai honorer yang bekerja di kementerian, di lembaga negara, di BUMN ataupun di pemerintah-pemerintah daerah. Karena sekali lagi tidak relevan kita katakan, kita ulangi lagi kalau misalnya ini kan pemangkasan anggaran ini untuk kepentingan agar apa agenda-agenda besar dari pemerintah seperti misalnya memberi makan gizi gratis itu bisa terlaksana dengan baik. Butuh anggaran yang besar ya. Kalau saya tidak salah butuh lagi seratusan triliun ya. Jadi itu butuh anggaran yang besar. Nah, tapi jangan sampai menjadi ironi memberi makan gratis anaknya, tapi kemudian berimplikasi sebagai konsekuensinya, sebagai gantinya mem-PHK bapaknya. Karena itu akan menjadi ironi yang sangat sangat sarkas ya, sangat sangat apa sarkat sarkas ya, sarkasem ya, ironi yang sangat memilukan ya, karena memberi makan anaknya gratis kemudian menyebabkan bapaknya di PHK. Dengan bapaknya di PHK, bahkan satu keluarga menjadi sulit makan. Itu kan sangat sangat ironis sekali kalau hal seperti itu yang terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi kita sangat berharap Presiden SBY eh, atau para menterinya kemudian segera mengkoreksi, memperbaiki kebijakan yang mem-PHK para pegawai kontrak ataupun pegawai honorer dengan argumentasi karena efisiensi dari anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Demikian teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan terakhir mengingatkan kembali mohon kawan-kawan semua untuk memberikan eh, like, komen ya, kemudian share dan subscribe ya agar eh, tayangan ini
yang kita tujukan untuk edukasi publik tetap bisa eksis bahkan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.